Bayangkan, ada seekor burung perkutut kecil yang bukan hanya membawa ketentraman bagi pemiliknya, tapi sampai ditawar dengan harga yang luar biasa, 1 miliar rupiah. Inilah kisah nyata penuh inspirasi tentang Pak Mahmud, seorang lelaki sederhana yang menemukan arti keberkahan sejati melalui seekor burung perkutut. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon sahabatku semua ikhlas untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan baiklah. Langsung kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah menghijau dan pepohonan jati yang menjulang, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Mahmud. Usianya sudah melewati 60 tahun, tubuhnya mulai membungkuk, kulitnya legam terbakar matahari, dan garis keriput menghiasi wajahnya. Meski begitu, matanya masih menyimpan pancaran ketulusan dan senyum hangat yang selalu ia bagikan pada siapa saja yang ditemuinya. Pak Mahmud tinggal di sebuah rumah sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu. Atapnya genteng lama yang beberapa sudah retak dan bocor bila hujan deras turun. Halamannya tidak luas, hanya ditumbuhi pohon pisang dan beberapa rumpun bambu yang tumbuh liar. Meski sederhana, rumah itu selalu terlihat rapi karena istrinya, Bu Siti, rajin membersihkan dan merawatnya. Sehari-hari, Pak Mahmud bekerja sebagai petani kecil. Ia memiliki sebidang sawah warisan orang tuanya. Sawah itu tidak luas, hanya cukup untuk ditanami padi secukupnya, dan sebagian lagi ia gunakan untuk menanam jagung serta singkong. Hasil panen itu ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara sisanya dijual di pasar desa. Sayangnya, hasil yang diperoleh seringkali tidak sebanding dengan tenaga dan keringat yang ia curahkan. Kadang panen melimpah, tapi sering pula gagal karena serangan hama atau musim yang tidak menentu. Meski hidup dalam keterbatasan, Pak Mahmud tidak pernah mengeluh. Ia dikenal di desanya sebagai sosok yang sabar, rendah hati, dan gemar menolong. Saat ada tetangga yang kesulitan, entah itu memperbaiki atap rumah atau membantu mengangkat hasil panen, ia selalu hadir dengan senyum tulus. Bahkan, ketika ia sendiri sedang kesulitan, ia tetap berusaha memberi apa yang bisa ia berikan. Namun, di balik ketegaran itu, ada beban yang ia pikul. Ia harus menafkahi istrinya yang sudah mulai sakit-sakitan dan membantu biaya sekolah cucunya yang dititipkan padanya. Seringkali, ketika malam tiba dan desa terlelap, Pak Mahmud hanya bisa duduk termenung di teras rumah, menatap langit, berdoa dalam hati. Ya Allah, cukupkanlah rezekiku. Aku tidak minta kaya, hanya cukup untuk hidup dengan tenang dan bisa menunaikan kewajibanku. Suatu sore, setelah seharian bekerja di sawah, Pak Mahmud pulang dengan tubuh letih. Langkahnya gontai, bajunya basah oleh keringat, dan caping tuanya basah karena gerimis. Saat melewati jalan setapak di dekat pohon jati tua, ia mendengar suara kecil seperti kicauan yang lemah. Ia menoleh dan melihat seekor burung perkutut tergeletak di tanah. Burung itu tampak sangat lemah. Bulunya kusut, sayapnya terluka, dan tubuhnya gemetar. Matanya menatap sayu, seolah meminta pertolongan. Banyak orang mungkin akan membiarkan atau bahkan mengabaikannya. Namun hati Pak Mahmud tergerak. Ia berhenti, jongkok, lalu mengamati burung kecil itu dengan penuh iba. Kasihan sekali. Kalau aku biarkan, bisa jadi malam ini kau tidak selamat, gumamnya lirih. Dengan hati-hati, ia meraih burung itu, lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia membuatkan sangkar sederhana dari bambu bekas yang ia simpan di gudang. Burung itu ia letakkan di dalamnya. Lalu ia beri air minum dan butiran beras yang ia haluskan. Malam itu, ketika semua orang sudah terlelap, Pak Mahmud masih duduk di depan sangkar, memperhatikan burung kecil itu yang mulai terlelap dalam keadaan lebih tenang.
Ia tersenyum tipis dan berkata pada istrinya, "Semoga Allah memberi umur panjang pada burung ini. Biar dia bisa sembuh, dan suaranya kelak menghibur kita di rumah sederhana ini." Bu Siti hanya mengangguk sambil tersenyum, meski dalam hati ia heran. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, suaminya masih sempat memikirkan seekor burung kecil. Tapi itulah Pak Mahmud. Hatinya begitu lembut dan penuh kasih sayang, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk Allah yang kecil sekalipun. Tak ada yang tahu saat itu, bahwa pertolongan sederhana yang ia lakukan hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Burung kecil yang ia pungut di jalan bukan sekadar burung biasa, melainkan akan menjadi perkutut pembawa berkah yang kelak mengubah jalan hidup Pak Mahmud selamanya. Hari-hari setelah Pak Mahmud menemukan perkutut kecil itu terasa berbeda. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sawah, ia selalu menyempatkan diri membuka kain penutup sangkar dan menyapa burung kecil yang kini sudah mulai pulih. Awalnya, burung itu hanya diam, bergerak sedikit, dan sesekali memandang Pak Mahmud dengan tatapan sayu. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan kesehatannya membaik. Pak Mahmud merawatnya dengan penuh kesabaran. Ia memberi makan biji-bijian yang ia kumpulkan, kadang ia tumbuk beras menjadi butiran kecil agar mudah ditelan. Setiap sore, ia membersihkan sangkar bambu sederhana itu, lalu menaruhnya di teras rumah supaya perkutut bisa merasakan hangatnya matahari sore dan angin yang berhembus lembut. Dan benar saja, setelah beberapa minggu, burung itu mulai bersuara. Awalnya lirih, pendek, seakan hanya percobaan. Tapi hari demi hari, suaranya semakin merdu, panjang, dan teratur. Kicauannya tidak nyaring, melainkan lembut, menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Pak Mahmud seringkali berhenti bekerja sejenak hanya untuk menikmati suara itu. Ketika ia sedang duduk di teras setelah pulang dari sawah, suara merdu perkutut itu mengisi udara sore desa yang biasanya hanya dipenuhi suara jangkrik dan gesekan daun bambu. Ia merasa hatinya lebih damai, pikirannya lebih tenang, dan lelahnya seakan hilang mendengar kicauan itu. Yang menarik, sejak kehadiran burung itu, kehidupan Pak Mahmud mulai mengalami perubahan. Sawah yang sebelumnya sering gagal panen karena hama dan kekeringan, kini terlihat lebih subur. Tanaman padinya tumbuh hijau dan rata, bulir-bulirnya berisi penuh, dan hasil panen lebih melimpah dari sebelumnya. Pak Mahmud sendiri tidak pernah mengaitkan langsung perubahan itu dengan perkutut. Ia selalu berkata pada istrinya, "Mungkin ini karena kita lebih rajin bersyukur, Bu. Allah memberi kita ketenangan lewat suara burung ini, dan dari hati yang tenang itu lahirlah rezeki yang lebih berkah." Namun, orang-orang desa mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka sering mampir ke rumah Pak Mahmud, sekadar ingin mendengar kicauan burungnya. Ada yang duduk di bangku panjang di teras, ada yang berdiri sambil tersenyum. Mereka berkata, "Pak Mahmud, burungmu istimewa sekali. Suaranya bisa bikin hati adem. Setiap kali dengar, rasanya beban hidup sedikit berkurang." Tak jarang, ada tetangga yang pulang dari sawah mampir sebentar hanya untuk menenangkan diri dengan mendengarkan perkutut itu. Rumah Pak Mahmud yang sebelumnya sepi, kini sering ramai dikunjungi. Hubungan antar tetangga pun semakin akrab, karena suara burung itu seolah menjadi alasan untuk berkumpul dan berbagi cerita. Bukan hanya itu, berkah lain pun terasa. Dagangan kecil Bu Siti yang berupa pisang goreng dan singkong rebus di depan rumah jadi lebih laris. Orang-orang yang datang mendengar perkutut, sering membeli jajanan kecil itu sambil duduk-duduk santai. Rezeki Pak Mahmud perlahan bertambah, meski bukan dalam jumlah besar, tapi terasa cukup dan membawa kebahagiaan. Ada satu hal lagi yang semakin membuat banyak orang percaya bahwa perkutut itu pembawa berkah. Setiap kali ada yang sedang dirundung masalah lalu mendengar kicauannya, hatinya menjadi lebih tenang. Bahkan beberapa orang berkata, setelah pulang dari rumah Pak Mahmud,
Masalah yang mereka hadapi terasa lebih ringan dan jalan keluar tiba-tiba terbuka. Pak Mahmud selalu menanggapi dengan rendah hati. Ia tidak pernah menganggap burung itu sakti atau membawa keberuntungan secara ajaib. Ia hanya berkata, "Mungkin burung ini hanya perantara. Yang memberi berkah tetaplah Allah." Suaranya yang menenangkan membuat hati kita lebih damai, dan dari hati yang damai itulah rezeki dan kebaikan datang. Sejak saat itu, burung perkutut milik Pak Mahmud bukan hanya menjadi hiburan bagi keluarganya, tetapi juga sumber ketentraman bagi seluruh desa. Orang-orang mulai menyebutnya perkutut pembawa berkah. Dan benar, tidak ada yang menyangka, burung kecil yang dulu hampir mati di bawah pohon jati itu, kini bukan hanya hidup kembali, tapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan Pak Mahmud dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kisah ini belum berakhir. Justru dari sinilah sebuah perjalanan luar biasa akan dimulai, karena suara perkutut itu akan menarik perhatian orang-orang dari jauh, termasuk seorang saudagar kaya yang suatu hari datang membawa tawaran yang tidak masuk akal, sebuah tawaran sebesar 1 miliar rupiah. Suasana di rumah Pak Mahmud semakin tegang. Uang 1 miliar dalam koper itu seakan-akan memancarkan cahaya yang membutakan banyak orang. Tetangga yang sejak tadi menyaksikan pun masih terperangah. Tak henti-hentinya berbisik dan saling dorong ingin melihat lebih dekat. "Pak Mahmud, jangan pikir panjang lagi. Ambil saja uang itu," bisik seorang bapak sambil menyenggol bahunya. "Benar, Pak. Kesempatan tidak datang 2 kali. Hidup Bapak bisa berubah seketika," tambah yang lain. Bahkan ada anak muda yang nyeletuk dengan suara keras. "Seandainya burung itu punyaku, sudah dari tadi aku serahkan." Namun, Pak Mahmud tetap duduk tenang di kursi bambu di teras rumahnya. Wajahnya tidak menunjukkan kegirangan, tidak juga ketakutan. Ia hanya menatap burung perkutut kecil itu di dalam sangkar bambu sederhana. Burung itu berkicau lirih, seolah ikut berbicara lewat suaranya yang merdu. Saudagar kaya yang sejak tadi menunggu mulai kehilangan kesabaran. Dengan nada lebih serius ia berkata, "Pak Mahmud, saya sudah menawar dengan harga yang sangat tinggi. 1 miliar bukanlah angka kecil. Saya bisa menambahkan sedikit lagi kalau Bapak masih ragu. Burung ini akan saya rawat dengan baik. Di rumah saya ada sangkar emas, makanan terbaik, dan perawatan dari dokter hewan. Burung ini akan hidup jauh lebih mewah daripada di sangkar bambu itu." Ucapan itu menusuk hati sebagian orang. Mereka mulai menoleh ke arah Pak Mahmud dengan tatapan mendesak, berharap ia tidak lagi menolak. Namun, hati Pak Mahmud justru semakin mantap. Ia menghela napas panjang, lalu menatap saudagar itu dengan sorot mata teduh. "Maafkan saya, Tuan," katanya pelan namun jelas, "burung ini bukan untuk dijual. Sejak saya menemukannya sekarat di jalan, ia sudah menjadi bagian dari hidup saya. Uang memang banyak nilainya, tapi tidak semua bisa diukur dengan uang." Semua orang terdiam. Beberapa terkejut, ada yang menggeleng tak percaya. Saudagar kaya itu mengernyit, tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Pak Mahmud melanjutkan dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. "Burung ini mengajarkan saya banyak hal. Dari dia saya belajar kesabaran, karena merawatnya butuh waktu. Dari dia saya belajar ketulusan, karena saya menolongnya tanpa mengharap imbalan. Dan dari dia saya belajar bersyukur, karena suaranya yang merdu membuat hati saya damai. Bagaimana mungkin saya menukar semua pelajaran itu dengan uang, meskipun jumlahnya sebesar apapun?" Ia menunduk sejenak, lalu menambahkan, "Bagi saya, 1 miliar hanyalah angka. Bisa habis, bisa lenyap. Tapi ketenangan hati dan keberkahan hidup tidak bisa dibeli dengan apapun." Suasana kembali hening. Yang terdengar hanyalah suara angin sore yang menggerakkan daun-daun bambu di sekitar rumah, dan kicauan perkutut yang terdengar semakin jelas seolah mendukung perkataan tuannya. Wajah saudagar kaya itu mulai melunak. Ia menutup kembali koper berisi uang itu. Tatapannya kini berbeda, bukan lagi congkak, melainkan penuh hormat.
Pak Mahmud, katanya lirih, saya sudah keliling negeri untuk mencari burung-burung langka. Tapi baru kali ini saya bertemu dengan seseorang yang lebih berharga daripada burung yang ia rawat. Saya kagum dengan keteguhan hati Bapak. Semoga Allah selalu memberkahi hidup Bapak. Ia pun berdiri, menyalami Pak Mahmud dengan penuh hormat, lalu pergi dengan mobil mewahnya, meninggalkan kerumunan tetangga yang masih terdiam tak percaya. Setelah kepergian saudagar itu, beberapa tetangga mendekati Pak Mahmud. Salah seorang ibu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Pak, maafkan kami yang tadi sempat mendorong Bapak untuk menjual. Kami baru sadar, ada hal-hal yang nilainya jauh di atas uang. Bapak sudah memberi contoh pada kami semua." Pak Mahmud hanya tersenyum. Ia tidak merasa sombong, justru ia merasakan ketenangan luar biasa. Ia tahu keputusannya tidak akan dipahami oleh semua orang, tetapi hatinya yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Dan sejak hari itu, kisah tentang Pak Mahmud dan burung perkututnya semakin tersebar luas. Namun kali ini bukan hanya tentang suara burung yang merdu, melainkan tentang keteguhan hati seorang lelaki sederhana yang berani menolak tawaran 1 miliar demi mempertahankan makna sejati dari keberkahan hidup. Sejak hari itu, nama Pak Mahmud mulai dikenal luas. Cerita tentang burung perkututnya yang ditawar hingga 1 miliar rupiah namun tetap ia tolak, menyebar dari mulut ke mulut, bahkan sampai ke desa-desa lain. Banyak orang yang datang bukan hanya ingin melihat burung perkutut itu, tapi juga ingin bertemu langsung dengan Pak Mahmud. Ada yang penasaran, ada yang ingin belajar, dan ada juga yang sekadar ingin mendengar petua sederhana dari seorang lelaki tua berhati jernih. Namun, meski tiba-tiba menjadi terkenal, kehidupan Pak Mahmud tidak banyak berubah. Ia tetap tinggal di rumah sederhana berdinding anyaman bambu. Ia tetap berangkat ke ladang kecilnya setiap pagi, menyiram tanaman dan merawat kebunnya. Sore hari ia masih duduk di teras, menatap burung perkututnya yang berkicau dengan suara merdu. Tetapi satu hal yang benar-benar berubah adalah pandangan orang-orang di sekitarnya. Tetangga yang dulu suka mengeluh tentang hidupnya, kini sering teringat dengan ucapan Pak Mahmud. Tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Ketenangan hati lebih mahal daripada emas. Seorang anak muda yang dulu suka membuang waktu nongkrong tanpa arah, terinspirasi untuk bekerja lebih giat. Ia berkata dalam hati, kalau Pak Mahmud saja bisa menolak uang sebesar itu demi prinsip, kenapa saya tidak bisa berjuang demi masa depan saya sendiri? Ibu-ibu di desa pun mulai lebih rajin berdoa dan bersyukur atas rezeki yang mereka terima setiap hari. Mereka mengingat bagaimana Pak Mahmud berkata bahwa keberkahan hidup bukan diukur dari banyaknya uang, melainkan dari ketenangan dan rasa syukur yang tumbuh dalam hati. Burung perkutut itu benar-benar menjadi simbol keberkahan. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa suara merdunya membawa ketenangan bagi siapa saja yang mendengarnya. Namun lebih dari itu, kisah tentang burung itu membawa pelajaran moral yang jauh lebih penting. Pak Mahmud sering berkata kepada setiap tamu yang datang, "Uang memang penting, tapi jangan sampai uang membuat kita kehilangan hati. Kalau semua bisa dibeli dengan uang, lalu di mana letak nilai dari ketulusan, kesetiaan, dan rasa syukur?" Kalimat sederhana itu menusuk ke hati banyak orang. Tidak sedikit yang pulang dari rumah Pak Mahmud dengan air mata menetes, merenungi hidup mereka sendiri. Dan benar saja, sejak saat itu banyak hal baik terjadi di desa itu. Gotong royong kembali hidup, orang-orang lebih peduli pada tetangga, dan suasana desa menjadi lebih harmonis. Mereka percaya, keberkahan yang mereka rasakan bukan semata-mata dari burung perkutut, tetapi dari pelajaran hidup yang dibawa oleh Pak Mahmud. Waktu terus berjalan. Tawaran demi tawaran masih datang, bahkan ada yang lebih besar dari 1 miliar. Namun Pak Mahmud selalu menolak dengan jawaban yang sama. Burung ini bukan barang dagangan. Ia adalah sahabat yang Allah titipkan kepada saya. Bagi sebagian orang, keputusan itu aneh. Namun bagi mereka yang benar-benar merenungi, keputusan itu adalah simbol kekuatan hati.
bahwa ada hal-hal yang tidak ternilai dengan apapun. Sampai akhirnya, kisah ini menjadi inspirasi yang melampaui desa kecil itu. Banyak orang belajar bahwa rezeki bukan hanya soal uang yang banyak, melainkan tentang ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan hati yang penuh rasa syukur. Dan inilah pesan yang bisa kita ambil dari kisah Pak Mahmud dan burung perkututnya. Jangan mudah tergoda dengan kilauan harta. Ingatlah bahwa ketenangan hati adalah bentuk kekayaan yang paling hakiki. Keberkahan hidup datang bukan karena kita memiliki segalanya, tapi karena kita mampu bersyukur atas apa yang kita punya. Jadi, jika suatu hari Anda merasa hidup kurang, teringatlah pada kisah burung perkutut Pak Mahmud. Seekor burung kecil yang tidak ternilai, bukan karena harga tawarannya yang fantastis, melainkan karena makna yang dibawanya, bahwa hidup yang sederhana, tapi penuh syukur dan berkah, jauh lebih mulia daripada harta berlimpah tanpa ketenangan. Semoga kisah ini memberi kita semua inspirasi untuk lebih bijak dalam memandang hidup, lebih ikhlas dalam menerima takdir, dan lebih tulus dalam menjaga apa yang kita cintai. Selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga hidup kita pun senantiasa dipenuhi berkah seperti Pak Mahmud dan burung perkututnya. Sahabat semua, itulah kisah tentang Pak Mahmud dan burung perkutut pembawa berkah yang ditawar 1 miliar rupiah. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Ketenangan hati, rasa syukur, dan keberkahan hidup adalah kekayaan sejati yang jauh lebih mahal daripada harta dunia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu bersyukur, menjaga ketulusan hati, dan tidak mudah tergoda oleh kilauan dunia. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman atau keluarga, supaya semakin banyak yang mendapat inspirasi. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat menyajikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.